Dia datang dengan karung goni, dihina dan ditertawakan. Tak ada yang tahu, dialah pemilik sebenarnya. Namaku Ragil. Dan pagi ini aku berdiri di depan sebuah showroom mobil mewah, sendirian, dengan kaos bolong dan celana pendek penuh tambalan. Di pundakku tergantung sebuah karung goni tua, kusam, dan bau solar. Beratnya bukan main, tapi aku sudah terbiasa. Udara kota panas dan berdebu. Jalanan padat. Tapi di depan bangunan kaca besar ber-AC ini, rasanya seperti ada sekat dunia yang tak kasat mata. Aku di sisi yang kumuh dan berpeluh, mereka di sisi yang wangi dan berkilau. Showroom ini megah. Mobil-mobil berjajar rapi di dalamnya. Merah menyala, hitam mengilap, kuning mencolok seperti tak kenal kata macet. Ada logo banteng di kapnya. Lamborghini. Dari luar saja, harganya bisa beli rumah di 3 kota kecil sekaligus. Aku menarik napas panjang. Ya, disinilah semuanya akan dimulai. Langkah kakiku terasa berat waktu masuk. Karung di pundak bergoyang. Suara sandal jepitku yang lecet memantul di lantai marmer. Suara itu asing di tempat seperti ini. Semua orang di dalam langsung menoleh. Ada sekitar 7 orang staf di dalam. Seragam hitam rapi, rambut klimis, sepatu licin, senyum tipis penuh rasa percaya diri. Tapi waktu melihatku, ekspresi mereka berubah drastis. Seolah aku adalah serangga aneh yang nyasar ke ruang rapat. Salah satu dari mereka, tinggi, badan kekar, wajahnya sok keren, langsung berbisik ke temannya. Tak pelan-pelan pula. Ada gembel masuk bro. Mereka tertawa. Aku tetap melangkah, diam. Pandangan lurus ke mobil-mobil itu. Tapi dari ekor mataku, aku bisa lihat mereka menahan tawa. Ada yang menyikut temannya, ada yang pura-pura nutup hidung, sampai ada yang iseng membuka botol air mineral dan pura-pura menyiramkan air ke arahku. Wih, biar seger dikit bang. Air itu mengenai kaki dan lututku. Dingin. Mereka tertawa puas. Beli mobil bang? Tanya satu lagi, suaranya sinis. Mau tuker tambah sama karung goni? Aku diam. Dalam hati ingin tertawa sejujurnya. Tapi ekspresi mukaku tetap datar. Aku datang bukan untuk balas dendam. Aku cuma ingin tahu, seberapa dalam kebusukan bisa menyusup ke tempat yang kelihatan rapi seperti ini. Lalu muncul satu suara yang beda. Mas, udah makan belum? Aku menoleh. Seorang cowok muda, mungkin baru 20-an, mendekatiku sambil membawa sebotol air yang masih tersegel dan sebungkus roti. Wajahnya bersih, tapi tidak congkak. Dia tak tertawa, malah seperti sungguh-sungguh. Gak apa-apa mas, duduk sini dulu, katanya lagi, sambil menunjuk sofa kecil di pojokan. Kalau perlu bantuan, bilang aja, iya. Aku hanya mengangguk. Suaraku belum keluar, tapi nama anak itu langsung kuingat. Damar. Lencana namanya tersemat rapi di dada kirinya. Sementara itu, teman-temannya masih cekikikan. Damar lalu kembali ke tempatnya. Tapi sebelum pergi, dia sempat menoleh dan berkata pelan, "Kalau mau lihat mobil, nanti saya bantu ya mas." Serius. Aku diam lagi. Dalam hati, aku tahu, dia yang pertama masuk daftar tetap. Sisanya, tunggu saja. Tak lama kemudian, kepala showroom datang. Setelan jas, dasi rapi, sepatu licin. Namanya Pak Gino. Aku tahu karena aku sudah riset. Dia memelototi semua orang, lalu menghampiriku. "Permisi, Bapak cari siapa?" Tanyanya, suaranya ketus tapi masih ditahan. "Saya mau lihat-lihat mobil, Pak." Jawabku tenang. Dia mendengus. "Lihat-lihat ya, tapi ini showroom, bukan tempat istirahat." "Saya serius, Pak," kataku. "Saya punya uang. Tunai." Dia melirik karung goni di pundakku dan tertawa sinis. "Mungkin Bapak salah tempat. Kalau nyari mobil mainan, pasar pagi di sebelah sana." Aku bisa lihat matanya melirik ke satpam. Dan sebelum aku bisa lanjut bicara, 2 orang keamanan menghampiri. "Pak, maaf. Boleh ikut keluar sebentar?" kata mereka. Aku berdiri. Tidak marah, tidak melawan. Cuman berkata pelan, "Nggak apa-apa."
Saya memang cuma pengen lihat siapa yang masih tahu caranya jadi manusia. Aku pun keluar, didorong sedikit dengan sopan yang pura-pura. Karungku sobek waktu aku sampai di luar. Sedikit uang terjatuh, segepok uang 50 ribuan. Tapi tidak ada satu pun dari mereka yang menyadari. Semuanya sibuk menertawakan gembel yang akhirnya berhasil dibuang. Aku duduk sebentar di pinggir trotoar, menyeka keringat, menatap langit. Ada tawa kecil di dadaku yang akhirnya keluar. Besok, kalian akan lihat siapa yang tertawa paling akhir, gumamku. Damar datang mengejar. Wajahnya cemas. Mas, seriusan nggak apa-apa? Maaf ya, teman-teman saya. Ya begitu deh. Kadang suka keterlaluan. Aku menatapnya. Jujur, ada tulus di sana yang jarang kulihat selama ini. Mas Damar, kataku sambil tersenyum kecil. Kamu percaya nggak kalau suatu hari nanti kamu yang duduk di kursi manajer showroom ini? Dia tertawa. Waduh, ngimpi kali mas. Bisa kerja aja udah syukur. Aku berdiri pelan. Jangan berhenti percaya, dunia ini kadang berbalik lebih. Cepat dari yang kita duga, aku pun pergi. Di pundak, karungku semakin berat. Tapi di hati, langkahku enteng. Besok aku akan kembali. Dengan wajah yang sama, tapi peran yang berbeda. Dan saat itu terjadi, tak akan ada tawa yang tersisa di showroom megah itu, kecuali dari satu orang. Damar. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika aku sudah berdiri lagi di depan showroom. Itu masih dengan pakaian yang sama, masih dengan karung goni di pundak. Keringat membasahi leher, debu menempel di kulit. Bedanya, hari ini aku tidak datang untuk mengetuk pintu. Aku datang untuk membuka yang tertutup, tapi belum waktunya. Aku duduk di bangku halte, tepat seberang showroom, mengamati dari jauh. Para staf mulai berdatangan, satu persatu. Sama seperti kemarin. Seragam hitam, sepatu mengilap, gaya jalan penuh kepercayaan diri. Aku mengingat nama-nama mereka. Bayu, si yang pertama menyiramkan air ke kakiku. Fajar, yang bilang aku cocoknya naik becak bukan mobil sport. Gino, sang kepala showroom, dengan dasi kebanggaan yang konon lebih mahal dari gaji bulanan stafnya sendiri. Dan Damar, dia juga datang. Tapi beda dari yang lain. Dia menatap sekeliling, lalu memandang ke halte tempatku duduk. Wajahnya lega, waktu melihatku, seperti seorang teman yang menemukan kembali seseorang yang ia pikir sudah pergi. Dia menghampiri. Lagi. Mas Ragil, balik lagi? Tanyanya pelan, duduk di sampingku. Aku tersenyum kecil. Kangen lihat banteng-banteng itu. Dia tertawa kecil, meski agak canggung. Maaf ya soal kemarin. Saya sungguh malu sama teman-teman. Tidak semua temanmu, sahutku cepat. Kamu beda, Mar. Dia terdiam, matanya seperti mencari sesuatu dalam ucapanku. Mungkin kejujuran, mungkin alasan. Ngomong, lanjutku. Kamu masih pikir saya bercanda soal kamu bisa jadi manajer? Dia tertawa lagi. Kali ini lebih pelan. Mas, saya baru 2 bulan kerja di sana. Mana mungkin? Aku menatap langit. Kadang, keajaiban datang dalam bentuk ujian dulu. Kayak kamu, kemarin. Kamu lulus ujian yang nggak kamu tahu, sedang kamu jalani. Sebelum dia sempat bertanya lebih jauh, aku berdiri. Hari ini, aku masuk lagi. Dia kaget. Serius? Tapi, aku cuma mau ucapkan selamat tinggal sama versi lama showroom itu, potongku. Besok, semua berubah. Beberapa menit kemudian, aku kembali melangkah masuk ke dalam showroom. Mereka menatapku seolah deja vu. Tapi kali ini, tatapan mereka lebih nyolot, lebih terang-terangan. Seperti kucing-kucing yang merasa sudah mengusir tikus kemarin, lalu heran, kenapa tikusnya balik lagi? Bayu mendekat, senyum miringnya muncul lebih cepat dari langkah kakinya. Gembel kemarin balik guys. Fajar ikut tertawa. Lu pikir ini tempat ngemis bang, bukan terminal? Aku tak berkata apa-apa. Hanya berdiri, memandangi deretan mobil mewah itu. Ada satu yang menarik hatiku, Lamborghini merah dengan lekuk tajam seperti wajah orang yang pernah patah hati tapi bangkit lagi. Bayu mendekat, pura-pura menahan bau.
Kalau mau foto, ntar gua fotoin deh bang. Backgroundnya Lambo, hasilnya buat ngelamar kerja kali ya. Mereka tertawa keras. Suaranya memantul di ruang kaca itu, seperti pukulan ke dinding-dinding harga diri. Aku tetap diam. Gini, deh, ujar Fajar. Kita demoin sedikit biar tahu rasanya. Nih, dia membuka satu botol air dan, cling, menyiramkannya ke arahku. Air itu mendarat di bahuku, membuat baju sobekku semakin berat dan basah. Tapi aku tidak bergerak. Aku menatap Fajar lurus-lurus, hingga tawanya perlahan memudar. Lu nggak marah? Tanyanya ragu. Aku hanya mengangkat bahu. Saya cuma pengen tahu, seberapa rendah kalian bisa menilai orang hanya dari tampilan. Bayu melipat tangan. Ya maaf bang, kita kerja di tempat mewah. Masa iya tiap hari harus ngelayanin yang, ya, kayak begini? Aku menatapnya lama. Kalau kamu cuma bisa ramah sama yang rapi dan wangi, kamu bukan profesional. Kamu pelayan. Standar. Tiba-tiba semua hening. Pak Gino muncul dari dalam, seolah mencium keributan kecil. Dia berjalan cepat dan memandangku dengan tatapan tak percaya. Loh, Anda lagi? Aku menoleh. Iya saya. Dia menggeleng kesal. Saya sudah bilang kemarin, tempat ini bukan buat orang seperti Anda. Jangan ganggu karyawan saya. Satpam. 2. Orang berseragam datang dari belakang. Pak, ucap salah satunya ragu. Ini, kemarin juga kan? Iya, usir lagi. Jangan bikin malu, perintah Gino. Damar mendekat. Pak, mungkin kita sebaiknya tanya dulu baik-baik. Pak Gino mendelik. Damar, kamu kalau mau bela dia, sekalian aja keluar. Damar terdiam, tapi aku bisa lihat sorot matanya. Kecewa, marah, tapi tertahan. Aku mengangkat tangan. Enggak apa-apa, Dam. Hari ini saya pergi, tapi besok saya datang dengan cara berbeda. Gino mendengus. Datanglah sekalian sama polisi, biar sekalian tahu batasnya. Aku melangkah keluar. Lagi-lagi diantar oleh satpam. Tapi tidak dengan rasa malu. Justru langkahku enteng. Satu-satunya yang aku pikirkan saat itu adalah, besok mereka akan tahu siapa yang sebenarnya mereka hina. Dan ketika semuanya terbongkar, suara tawa itu akan berganti jadi hening yang panjang. Hari ketiga. Masih pagi, matahari bahkan belum sepenuhnya naik, dan aku sudah duduk di bangku taman tak jauh dari showroom. Karung goni tetap di pundak, dan sandal jepitku masih setia menampung debu kota. Tapi pagi ini berbeda. Bukan karena niatku berubah, tapi karena aku mulai memikirkan satu orang dari showroom itu yang tidak bisa aku abaikan. Damar. Bukan cuma karena dia satu-satunya yang memperlakukanku seperti manusia, tapi karena aku melihat diriku dulu dalam dirinya. Aku juga pernah jadi karyawan baru. Pernah merasakan omelan yang tak beralasan, merasakan dinginnya tatapan rekan kerja hanya karena aku terlalu polos, terlalu baik. Aku pernah ditertawakan karena jujur, disingkirkan karena tidak ikut-ikutan toksik. Dan sekarang, aku melihat itu semua terulang dalam diri anak muda bernama Damar. Pukul 10 pagi, Damar datang lagi. Dia melihatku, lalu menyeberang, tidak banyak bicara. Duduk di sebelahku. Bawa 2 gelas kopi plastik dan sebungkus nasi uduk. Kopi pagi, Mas, katanya sambil menyodorkan. Saya tahu Mas bakal nongol lagi. Aku tersenyum. Kamu terlalu baik, Mar. Bisa bikin kamu bermasalah kalau salah orang. Dia tertawa, pendek. Saya tahu. Tapi ya, kalau saya kehilangan rasa hormat sama orang cuman karena bajunya, saya bukan diri saya lagi. Kami makan bersama di bawah rindang pohon, ditemani suara kendaraan yang berseliweran dan aroma bensin dari SPBU sebelah. Kamu suka kerja di sana? Tanyaku. Damar diam sejenak. Dulu pikir saya bakal senang. Mobil mewah, ruangan ber-AC, gaji oke. Tapi lama-lama, kayak ada yang nggak klik. Karena orang-orangnya, dia mengangguk. Iya, mungkin saya terlalu polos. Tapi kadang saya lihat, mereka itu lebih sibuk jaga image daripada bantu pelanggan. Apalagi yang datangnya nggak kelas atas. Aku menyeruput kopi.
Kalau kamu yang jadi pemilik showroom itu, kamu bakal ubah apa? Dia tertawa. Ngimpi kali, Mas. Tapi ya, saya bakal bikin semua orang yang datang, apapun bentuknya, merasa dihargai. Mau tampang gembel kek, tukang parkir kek, selama mereka sopan dan punya niat baik, mereka harus dilayani. Kan gitu harusnya. Aku diam. Kalimat itu seperti mengunci sesuatu di dadaku. Tegas, jujur, dan tulus. Anak ini lebih dari yang dia sadari. Dam, kataku pelan. Kalau saya bilang, saya bukan siapa yang kamu kira, kamu percaya? Dia menoleh. Maksudnya? Saya datang ke showroom itu bukan buat beli mobil. Dia bingung. Terus? Saya datang buat ngelihat orang-orang yang kerja di sana. Wajahnya mulai curiga. Mas, sebenarnya siapa? Aku belum menjawab. Hanya menatap lurus ke arah showroom. Besok, semua akan berubah, Dam, kataku. Dan saya harap kamu tetap jadi seperti sekarang. Jujur. Tulus. Jangan ikutan berubah cuma karena kamu naik jabatan atau gaji. Damar terdiam cukup lama. Mas, saya nggak tahu ini semua maksudnya apa. Tapi kalau Mas ternyata orang penting, saya nggak akan minta apa-apa. Cukup satu. Jangan biarin showroom itu jadi tempat yang bikin orang merasa kecil karena tampangnya. Aku menatapnya lama. Kalau kamu yang minta, saya janji. Dia tersenyum. Tapi masih bingung. Wajar. Semua ini masih belum jelas di matanya. Tapi aku tahu, saat waktunya tiba, dia akan paham. Sore itu, aku pergi ke hotel tempat aku menginap. Bukan hotel mewah, tapi cukup nyaman. Aku menyamar bukan karena ingin jadi orang susah, tapi karena integritas tak bisa dilihat dari ruang meeting dan lembar evaluasi. Aku membuka koper yang kusimpan di bawah ranjang. Di dalamnya ada jas rapi, sepatu kulit hitam mengkilap, dan amplop besar berisi dokumen-dokumen legal. Aku membukanya satu persatu. Akta pembelian jaringan showroom, nama-nama direksi baru, dan tentu saja surat keputusan tentang reposisi kepala showroom wilayah pusat, tempat Gino dan kawan-kawan bekerja. Besok aku akan kembali ke showroom, tapi bukan sebagai gembel, sebagai pemilik baru, dan saat itu tak ada lagi alasan bagi siapapun untuk menertawakan orang dari tampangnya saja. Pagi itu terasa tenang, tapi di dalam dadaku ada badai kecil yang sulit dijelaskan. Ada semacam kelegaan yang beriringan dengan amarah lama yang belum selesai. Setelah 3 hari berpura-pura jadi orang yang dianggap remeh, hari ini waktunya kebenaran muncul ke permukaan. Aku berdiri di depan cermin hotel, memakai jas abu-abu tua dan sepatu kulit hitam yang mengilap. Rambut sudah rapi, janggut sudah dicukur bersih. Tak ada lagi jejak gembel di wajahku, kecuali di hati. Dan aku rasa bagian itu akan tetap tinggal selamanya. Kupandangi diriku sejenak. Sudah waktunya ragil, gumamku. Mobil sedan hitam berhenti tepat di depan showroom. Sopir membukakan pintu, dan aku turun perlahan. Para staf yang ada di luar langsung menoleh. Bayu, yang kemarin menyiramiku, memicingkan mata. Seperti ingin memastikan bahwa yang ia lihat benar-benar aku. Tapi tak sempat berpikir lama, karena semua orang sibuk menyambut. Selamat pagi, Pak, kata salah satu resepsionis sambil membungkuk. Aku mengangguk dingin. Beberapa menit kemudian, Gino keluar dari dalam showroom dengan senyum profesionalnya. Selamat pagi, Pak Ragil. Kami sudah diberitahu bahwa Bapak akan mengunjungi cabang pusat hari ini. Saya, Gino, kepala showroom di sini, sangat senang akhirnya bisa bertemu langsung. Aku menjabat tangannya singkat. Panggil staf lengkap. Sekarang. Senyumnya mulai kaku, tapi ia tetap menuruti. Dalam waktu 5 menit, semua staf berdiri berjajar. Beberapa masih bingung, beberapa gelisah, dan sebagian tampak penasaran, termasuk Bayu dan Fajar. Hanya Damar yang menatapku dengan wajah setengah percaya, setengah kaget. Aku berdiri di depan mereka. Selamat pagi, ucapku tenang. Perkenalkan, saya Ragil, pemilik baru dari jaringan showroom ini, termasuk cabang tempat kalian bekerja. Hening, tak ada satu suara pun yang keluar. Hanya suara AC yang berdengung pelan. Ya, lanjutku. Mungkin wajah saya terlihat asing, tapi
Kalau kalian ingat, saya sudah datang ke sini 2 kali sebelumnya. Wajah-wajah mereka mulai berubah. Bayu tampak pucat. Fajar menunduk, mulutnya sedikit terbuka. Gino masih mencoba menahan ekspresi syok, tapi keringat di pelipisnya. Bicara lain. Pertama kali saya datang, saya pakai baju lusuh. Karung goni di pundak. Saya ditolak, dihina, disiram air. Aku menoleh ke arah Bayu dan Fajar. Kalian ingat? Mereka tak menjawab. Kedua kali saya datang, saya hanya ingin melihat apakah sikap kalian akan berubah. Ternyata tidak. Aku menarik napas. Kunjungan saya waktu itu bukan iseng. Itu adalah uji integritas. Dan hasilnya, sebagian besar dari kalian gagal. Aku mengeluarkan berkas dari tas, menyerahkannya ke asistanku. Sesuai keputusan perusahaan, mulai hari ini, kepala showroom Gino dan 2 staf senior atas nama Bayu dan Fajar dinyatakan diberhentikan dengan tidak hormat. 3 orang itu terpaku. Apa? Pak, ini pasti ada kesalahan. Gino akhirnya bersuara. Kesalahan? Tanyaku. Kesalahan kalian adalah menilai orang dari tampangnya, bukan dari niat dan sikapnya. Bayu maju 1 langkah. Tapi Pak, kami cuma bercanda waktu itu. Kami nggak tahu. Justru itu intinya, potongku. Kalian hanya hormat kalau tahu lawan bicaramu orang penting. Tapi kalian mempermalukan orang asing yang tak kalian kenal. Di mata saya, itu karakter yang sangat berbahaya. Fajar mencoba, protes, tapi suaranya hilang ditelan rasa malu. Aku mengalihkan pandangan ke Damar. Ia masih diam, tapi matanya berkaca-kaca. Bukan karena takut, tapi karena perasaan campur aduk. Dan satu lagi, lanjutku. Damar. Ia tersentak kecil. Mulai, hari ini kamu saya tunjuk sebagai kepala showroom cabang pusat. Semua menoleh padanya. Ia hanya bisa berdiri kaku, mulutnya terbuka. Saya tahu kamu belum lama kerja di sini. Tapi saya percaya, yang dibutuhkan untuk memimpin bukan cuma pengalaman, tapi hati yang bersih dan karakter yang kuat. Damar akhirnya bicara, lirih. Pak, saya nggak tahu harus ngomong apa. Tidak perlu bicara banyak, sahutku. Cukup terus jadi dirimu, jangan berubah. Setelah briefing selesai, orang-orang mulai bubar dengan berbagai ekspresi. Beberapa terlihat syok, beberapa menghindari tatapanku. Aku tak peduli, aku berjalan pelan keluar showroom. Damar menyusulku. Pak Ragil, katanya, terima kasih, tapi saya masih bingung kenapa Bapak percaya sama saya. Aku berhenti dan menatapnya, karena saya pernah jadi kamu, Mar. Ia mengerutkan kening. Saya pernah diremehkan, dianggap bodoh, dicemooh, tapi saya terus bekerja jujur. Dan satu hari, kejujuran itu bawa saya ke posisi sekarang. Dan saya lihat itu semua ada di kamu. Damar mengangguk pelan. Ia menunduk, berusaha menahan air mata. Aku menepuk bahunya. Bimbing showroom ini baik-baik, ya? Iya, Pak, saya janji. Hari ini, bukan cuma jabatan yang berubah. Hari ini, harga diri yang sempat diinjak, akhirnya berdiri paling tinggi. Dan bagi mereka yang masih menilai manusia dari baju, semoga ini jadi pelajaran. Kadang, orang yang kau remehkan, justru orang yang paling menentukan jalanmu. Sudah 5 hari sejak hari penghakiman itu. 5 hari sejak nama Damar naik ke posisi yang dulunya hanya jadi bahan khayalan waktu istirahat siang. Dan 5 hari ini, jujur saja, saya merasa seperti ayah yang melihat anaknya mulai belajar jalan sendiri. Kadang tertatih, kadang hampir jatuh, tapi terus berusaha. Damar sekarang berdiri di tempat yang dulu dikuasai Gino. Kursinya masih sama, tapi nuansanya sudah berubah. Kalau dulu ruangan itu penuh tekanan dan ego, sekarang terasa lebih hangat, lebih manusiawi. Tapi tentu, perubahan itu nggak diterima semua orang dengan mulus. Ada yang mulai bisik-bisik di pojok ruang pantry. Ada yang pura-pura hormat di depan Damar, tapi melirik sinis dari belakang. Bahkan ada 1-2 orang yang bilang, ini mah palingan cuman bertahan sebentar. Habis itu balik lagi ke sistem lama. Damar tahu itu, tapi dia tidak mundur. Dan itu membuat saya makin yakin. Dia memang pilihan tepat. Hari itu saya kembali datang ke showroom.
tapi tanpa kemewahan. Saya duduk di ruang observasi di lantai 2. Ruangan kecil dengan kaca satu arah, di mana saya bisa melihat showroom. Tapi tidak terlihat. Saya melihat Damar sedang briefing pagi. Suaranya masih belum sekuat Gino dulu, tapi ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak berbicara untuk memamerkan kekuasaan. Dia bicara untuk mengajak, bukan menyuruh. Dan mulai minggu ini, katanya, saya ingin semua staf memperlakukan pelanggan dengan standar yang sama. Siapapun dia, apapun bajunya, harus tetap kita layani dengan senyum. Kita nggak tahu siapa di balik tampang lusuh. Bisa jadi mereka orang penting, atau bisa juga mereka orang biasa. Tapi itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberikan pelayanan terbaik. Beberapa staf mengangguk, tapi saya tahu, tidak semua. Setelah briefing bubar, saya turun dan menghampiri Damar di kantornya. Dia menyambut dengan senyum canggung. Pak Ragil, saya kira Bapak enggak bakal datang lagi. Saya kan belum pensiun, Mar. Jawabku sambil duduk di kursi tamu. Gimana? Sudah mulai kerasa tekanan jabatan? Dia menghela napas. Kerasa banget, Pak. Ternyata lebih capek dari yang saya bayangkan. Bukan karena kerjaannya, tapi karena sikap orang-orang. Yang masih belum nerima kamu? Dia mengangguk. Mereka masih mikir saya cuma anak baik-baik yang naik karena kasihan. Padahal saya cuma berusaha kerja jujur. Saya menatapnya dalam. Kalau kamu butuh waktu untuk membuktikan diri, ambil waktu itu. Tapi jangan pernah rubah prinsip karena tekanan. Dia tersenyum kecil. Saya nggak akan, Pak. Saya berdiri, menepuk bahunya. Saya percaya. Dan kalau ada yang main belakang, langsung lapor ke saya. Sore harinya, saya diam-diam mengamati dari luar saat seorang pria tua datang ke showroom. Bajunya lusuh, sepatunya sudah bolong. Tangannya membawa kantong plastik berisi beberapa dokumen. Dia masuk dengan ragu. Salah satu staf senior, yang dulu jadi anak buah kesayangan Gino, hampir saja menghalaunya. Untung Damar melihat. Biar saya yang tangani, katanya sambil menghampiri si pria tua itu. Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu terlihat lega, lalu menjelaskan bahwa dia ingin menanyakan soal tukar tambah mobil lamanya. Mobil pickup tua yang nyaris rongsok. Saya bisa lihat dari raut muka staf yang lain. Mereka hampir tertawa. Tapi Damar tetap tenang. Boleh saya lihat dokumennya? Kalau Bapak bersedia menunggu sebentar, saya akan periksa nilainya dan lihat opsi terbaiknya. Saya nyaris berdiri dan bertepuk tangan dari tempat saya mengintip. Anak ini benar-benar belajar dari pengalaman. Malamnya, saya menulis laporan untuk kantor pusat. Dalam laporan itu, saya menegaskan bahwa Damar layak mendapatkan dukungan penuh sebagai pemimpin baru showroom. Tapi saya juga menyertakan satu catatan penting. Masih ada resistensi dari beberapa staf lama. Jika dibiarkan, hal ini bisa mengganggu proses transformasi showroom secara keseluruhan. Saran, rotasi atau pelatihan ulang dengan pendekatan nilai integritas. Saya tahu ini bukan keputusan populer, tapi saya tak peduli. Integritas adalah fondasi. Dan kalau fondasi keropos, gedung megah pun bisa runtuh. Beberapa hari lagi, saya akan mengajak Damar ke kantor pusat untuk bertemu para direktur. Bukan hanya sebagai bentuk penghargaan, tapi juga sebagai sinyal bahwa dia benar-benar didukung dari atas. Tapi sebelum itu, masih ada satu hal yang harus saya urus. Seseorang mengawasi Damar. Seseorang dari staf lama yang tidak senang dengan perubahan ini. Saya belum tahu siapa, tapi saya mencium gelagatnya. Dan saya harus siap, karena badai kecil sedang bersiap di balik layar. Sudah hampir 2 minggu sejak Damar resmi memimpin showroom. Perubahan mulai terasa. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman, penjualan pelan-pelan naik, dan atmosfer kerja lebih bersih, setidaknya di permukaan. Tapi saya tahu, sesuatu masih mengendap di balik semua itu. Seperti kabut tipis yang menutupi kaca. Tak terlihat jelas, tapi mengganggu pandangan. Dan hari itu, kabut itu mulai menebal. Jam 10 pagi, saya sedang rapat online dengan tim pusat ketika ponsel saya bergetar. Pesan dari Damar. Pak, saya butuh Bapak ke showroom sekarang. Ada yang aneh. Saya langsung turun dari kantor dan menuju showroom.
Saat tiba, saya menemukan Damar berdiri di depan sebuah mobil SUV putih yang terparkir di tengah ruang pamer. Di sekelilingnya, beberapa staf berbisik pelan. Ekspresi mereka antara kaget dan menyembunyikan sesuatu. "Ini mobil test drive yang rencananya dikirim ke pelanggan hari ini," kata Damar pelan. "Tapi pagi tadi, saya dikabari kalau sistem remnya rusak total." Saya memicingkan mata. "Mobil baru?" Dia mengangguk. "Baru keluar dari servis pabrikan. Dicek kemarin, semua normal. Tapi tadi pagi, montir bilang selang remnya longgar. Ada bekas congkelan." Saya langsung sadar. Ini bukan kecelakaan, ini sabotage. Kami memanggil teknisi, menyuruh mereka melakukan pengecekan ulang sambil merekam semua prosesnya. Hasilnya jelas. Ada jejak alat tajam yang digunakan untuk merusak sistem rem. Untung belum sempat dipakai pelanggan. Gumam Damar, wajahnya pucat. Saya duduk di kursi kantor Damar, menatap lurus ke arahnya. "Kamu sadar ini bukan masalah teknis biasa, kan?" Dia mengangguk. "Ada yang nggak suka saya ada di sini." "Lebih dari itu," kata saya pelan. "Ada yang mau kamu gagal. Dan kalau bisa, kamu dipermalukan di depan pelanggan." Damar menatap. Meja dengan rahang mengeras. Malamnya, saya kembali ke ruang observasi, menonton rekaman CCTV hari-hari terakhir. Saya meminta tim IT mengakses file dari server cadangan, karena, anehnya, rekaman hari ini dihapus sebagian. Setelah 1 jam, kami menemukannya. Terekam jelas, seorang staf teknis malam, namanya Bowo, masuk ke area servis tanpa izin resmi, dan mengutak-atik mobil tersebut. Dia tampak hati-hati, seperti sudah tahu titik buta kamera. Tapi tidak cukup pintar untuk menyadari bahwa kamera cadangan juga merekamnya dari sudut lain. Saya menghela napas panjang. Nama Bowo termasuk salah satu loyalis Gino, yang sejak awal tidak pernah benar-benar menerima Damar. Paginya, saya duduk di ruang meeting dengan Damar dan Bowo. Video diputar di depan mereka. Bowo pucat. Matanya tak berani menatap langsung. Tapi yang keluar dari mulutnya malah pembelaan. "Itu... Saya cuma ngecek, Pak. Ada suara aneh. Saya takut ada yang lepas." Saya menatapnya lekat. "Dan kamu ngecek sistem rem malam-malam tanpa laporan tertulis? Tanpa alat lengkap? Dan hasilnya? Selang rem nyaris copot? Kamu pikir saya percaya?" Dia tertunduk. Saya cuma jalankan perintah, Pak." "Perintah siapa?" Tanya saya cepat. Dia diam. "Gino," pancingku, masih diam. Saya menoleh ke Damar. "Kamu yang putuskan, Mar. Tapi kalau kamu tanya saya, orang ini sudah melewati batas. Dan saya tak akan toleransi." Damar menatap Bowo dengan ekspresi yang berat. "Maaf, Mas, tapi showroom ini harus bebas dari orang-orang yang berniat menjatuhkan." Bowo dikeluarkan hari itu juga. Tapi saya tahu, ini baru awal. Bukan hanya soal 1 orang, ini jaringan. Ada kelompok kecil yang masih loyal pada sistem lama. Mereka anggap showroom ini milik mereka. Dan Damar hanya anak baru yang tidak layak. Saya bisa saja turun langsung, bersih-bersih semuanya. Tapi saya ingin Damar yang membuktikan bahwa ia layak berdiri di tempat ini. Saya ingin dia bertarung. Bukan untuk saya, tapi untuk kepercayaan yang sudah dia tanamkan di dirinya sendiri. Malamnya, saya mengajak Damar makan di warung sederhana, seperti biasa. "Capek?" tanya saya sambil menyeruput kopi hitam. "Banget," jawabnya sambil tertawa lelah. Tapi anehnya saya malah makin semangat. Saya tersenyum. "Kamu tahu kenapa?" "Kenapa, Pak?" "Karena sekarang kamu tahu, kamu sedang diperhatikan. Dan itu berarti kamu penting." Dia diam, merenung. Lalu berkata pelan, "Saya cuma takut, Pak. Kalau suatu saat saya jatuh, saya menatapnya dalam. Semua orang bisa jatuh, Mar. Tapi nggak semua orang bangkit dengan cara yang benar. Kamu udah ngelewatin 1 jebakan. Berarti kamu sudah 1 langkah lebih kuat dari mereka." Dia mengangguk. "Dan saya tahu, badai yang lebih besar masih di depan. Tapi Damar sudah bersiap. Dan saya akan selalu ada di belakangnya, memastikan dia tidak jatuh sendirian."
Pagi itu, suasana showroom dingin. Bukan karena AC-nya, tapi karena ada yang berubah. Terasa seperti udara sebelum badai. Saya baru saja sampai di ruang observasi ketika telepon dari bagian resepsionis berbunyi. Nadanya panik. Pak Ragil, pelanggan besar kita, Pak Arman, tiba-tiba membatalkan pembelian. Saya langsung bangkit. Pak Arman adalah klien kelas berat. Dia sudah memesan 2 mobil mewah. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk anaknya yang baru lulus kuliah. Semuanya sudah masuk tahap akhir. Tinggal tanda tangan dan pembayaran. Saya turun, menemui Damar yang wajahnya murung di meja kerjanya. Di meja, ada kertas pemesanan yang baru saja dibatalkan. Dicoret kasar. Katanya, dia dengar showroom ini sekarang nggak aman, kata Damar pelan. Katanya, banyak masalah internal yang bikin dia khawatir. Saya duduk perlahan. Dia kasih tahu sumbernya, cuma bilang dengar dari orang dalam. Nggak mau nyebut nama. Saya mengangguk pelan. Ini bukan gosip biasa. Ini fitnah. Dan lebih parahnya lagi, dari orang dalam. Siangnya, Damar mengumpulkan seluruh staf untuk rapat kilat. Saya ikut. Duduk di pojok ruangan, memperhatikan. Damar berdiri di depan semua orang, mencoba tetap tenang. Saya tahu, ada yang bilang showroom ini nggak stabil. Saya tahu, ada desas-desus yang nyebar, katanya manajemen sekarang nggak becus. Tapi saya mau tegaskan satu hal. Semua itu tidak benar. Dan saya tidak akan biarkan satupun dari kita menjatuhkan tim ini dari dalam. Ruangan hening. Beberapa staf menunduk. Beberapa lainnya berpura-pura sibuk dengan kertas di tangan. Saya memperhatikan satu sosok di sudut ruangan. Wajahnya datar, tapi matanya bergerak cepat. Namanya Andra. Salah satu staf lama, teman dekat Gino, dan orang yang punya banyak koneksi dengan klien lama. Setelah rapat bubar, saya memanggilnya. Andra, bisa bicara sebentar? Dia duduk di depan saya, tangan dilipat. Ada apa, Pak? Saya tahu kamu dekat sama Pak Arman. Kamu yang pegang akunnya dulu, kan? Iya, Pak. Tapi sejak Damar naik, dia pegang sendiri. Saya cuma bantu awalnya. Saya menatapnya dalam. Kamu yang bilang showroom ini nggak aman ke Pak Arman. Dia tersenyum miring. Pak Ragil, saya profesional. Saya nggak main fitnah. Kalau Pak Arman batalin pembelian, ya mungkin karena memang dia nggak yakin sama manajemen baru. Saya tahu jenis senyum itu. Senyum orang yang merasa aman di balik bayangan. Tapi, dia lupa satu hal. Saya bukan cuma pemilik. Saya pengamat yang tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Malamnya, saya bertemu Damar di halaman belakang showroom. Dia duduk di atas kap mobil tua, menatap langit. Capek ya? Tanya saya. Dia tertawa kecil, pahit. Saya kira setelah Bowo keluar, semuanya membaik. Tapi ternyata, semakin saya maju, semakin banyak yang narik ke belakang. Saya duduk di sampingnya. Kamu tahu pepatah ikan busuk mulai dari kepala? Dia mengangguk pelan. Sistem showroom ini dulu rusak, bukan karena staf level bawah, tapi karena kepala yang lama membiarkan racun menyebar. Sekarang kamu kepala yang baru. Kamu harus berani bersihin semuanya. Meskipun itu berarti kehilangan orang-orang yang kamu pikir teman. Dia terdiam. Saya lanjut. Kalau kamu biarkan fitnah, ini hidup, pelanggan bakal kabur satu-satu. Dan ujungnya, kamu bukan cuma kehilangan kepercayaan. Kamu bisa kehilangan posisi ini. Wajah Damar mengeras. Saya nggak akan biarkan itu terjadi, Pak. Besoknya, Damar mengambil langkah drastis. Dia mengeluarkan memo internal berisi peringatan keras. Siapapun yang ketahuan menyebarkan informasi palsu atau mencemarkan nama showroom akan langsung diberhentikan tanpa kompromi. Sebagian orang terkejut, sebagian lainnya terlihat gelisah. Saya tahu, langkah itu berisiko. Bisa menimbulkan perlawanan balik. Tapi saya juga tahu, di titik ini, Damar tidak bisa lagi berdiri di tengah. Dia harus memilih, menjadi pemimpin penuh atau tumbang sebagai boneka. 3 hari kemudian, saya dapat kabar mengejutkan dari resepsionis. Pak Ragil,
Pak Gino datang. Saya hampir tertawa. Showroom ini seperti panggung. Dan akhirnya tokoh lama kembali naik. Gino masuk dengan gaya lama, kemeja ketat, parfum mahal, dan senyum menyebalkan yang dulu pernah saya toleransi. Tapi kali ini, dia bukan siapa-siapa. Ragil, sapanya sok akrab. Lama nggak ketemu. Saya dengar showroom agak goyang sekarang. Saya berdiri pelan. Kami baik-baik saja, Gino. Tapi sepertinya kamu yang goyang, sampai harus datang lagi ke sini. Dia tertawa. Santai, Gil. Saya cuma mau ngasih saran. Kamu tahu kan, showroom ini berkembang karena saya dulu yang bangun fondasinya. Saya mendekat, menatap matanya. Fondasi kamu lapuk, penuh racun dan ego. Dan sekarang, kami bangun ulang dari nol. Kalau kamu datang cuma mau lempar minyak ke api, kamu salah tempat. Tatapannya berubah, dingin. Dan saya tahu, ini belum selesai. Malam itu, saya menulis satu kalimat di buku catatan kecil saya. Jika ingin melindungi cahaya, kadang kita harus berani berdiri di hadapan kegelapan. Dan besok, saya tahu, cahaya itu, yang bernama Damar, akan menghadapi ujian terbesarnya. Damar tidak masuk pagi itu. Bukan karena sakit, tapi karena hampir hancur. Saya tahu dari resepsionis bahwa semalam, setelah semua pulang, Damar duduk sendirian, di ruang kerja hingga lewat tengah malam. Lalu pergi, tanpa banyak bicara. Dan pagi ini, pesannya cuma satu baris. Maaf, Pak. Saya butuh waktu sendiri. Saya bisa merasakan beban itu. Sejak Gino datang, situasi jadi makin rumit. Fitnah makin liar. Seorang pelanggan lama, pengusaha properti bernama Pak Wisnu, mengajukan pengembalian uang DP dengan alasan hilangnya kepercayaan pada manajemen showroom. Lebih buruknya lagi, ada kabar berhembus bahwa Damar bukan orang kompeten dan hanya dititipkan dari orang dalam. Saya hampir tertawa waktu dengar itu, karena saya adalah orang dalam itu. Tapi saya tidak bisa tertawa lama. Karena gosip itu mulai dipercaya. Saya memutuskan untuk pergi ke rumah Damar sendiri. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rapi, sederhana, tapi terasa sepi saat saya sampai di sana. Saya ketuk pintu, tak lama, Damar muncul dengan mata sembab, rambut berantakan, dan wajah kosong. Pak Ragil, maaf. Udah Mar, masuk aja, cerita nanti. Kami duduk di ruang tamunya. Dia menatap cangkir teh yang saya bawa sendiri dari dapur, diam cukup lama. Saya ngerasa gagal, Pak, katanya akhirnya. Nggak ada yang percaya saya. Tim di showroom setengahnya nggak respek. Pelanggan kabur. Gino masih punya cengkeraman. Dia mengusap wajahnya, putus asa. Saya pikir saya bisa ngubah semuanya. Tapi ternyata, saya bukan siapa-siapa. Saya diam sejenak, lalu menatap matanya. Mar, kamu tahu kenapa saya pilih kamu waktu itu? Dia menggeleng pelan. Karena kamu satu-satunya orang yang saya temui waktu menyamar. Yang ngelihat saya bukan dari baju saya. Kamu ngobrol sama saya waktu semua orang ngeremehin. Kamu bantu, bukan karena saya punya uang, tapi karena kamu manusia. Saya menarik napas, dan orang kayak kamu justru yang dibutuhkan di posisi paling atas. Dia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi saya sendirian, Pak. Saya tersenyum. Enggak, kamu punya saya. Dan sekarang waktunya kamu bangun lagi. Hari itu juga, saya dan Damar kembali ke showroom. Kami tidak bicara banyak di mobil, tapi aura di sekitarnya berubah. Tidak lagi kosong, tapi padat. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari tempatnya dan memutuskan untuk bertahan. Sesampainya di showroom, Damar langsung masuk ke ruang meeting. Dia minta semua staf dikumpulkan. Satu persatu mulai berdatangan. Beberapa terlihat gelisah. Mungkin takut ini akan jadi pengumuman pengunduran diri. Tapi yang mereka dapatkan jauh berbeda. Damar berdiri tegak, suaranya pelan, tapi tegas.
Saya tahu belakangan ini banyak yang mempertanyakan saya. Mungkin kalian pikir saya nggak pantas di posisi ini. Mungkin kalian dengar gosip, tuduhan, bahkan fitnah. Dia menatap seluruh ruangan. Hening. Tapi saya mau kalian tahu satu hal. Saya tidak akan mundur. Beberapa orang saling melirik. Saya bukan orang sempurna. Tapi saya juga bukan boneka. Saya di sini bukan karena saya minta. Tapi karena saya percaya, showroom ini bisa jadi tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih manusiawi. Lebih jujur. Lebih bersih. Satu staf di belakang, namanya Sari, pelan-pelan mulai bertepuk tangan. Diikuti oleh beberapa orang lainnya. Saya bisa lihat, api kecil itu mulai menyala lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan tak terduga datang. Seorang pelanggan yang selama ini diam-diam mengamati, Burina, pemilik jaringan butik terkenal, datang dan memesan 3 unit mobil. Alasannya? Saya suka cara anak muda itu ngomong waktu rapat staf. Saya kebetulan punya kenalan di dalam. Dan saya tahu, showroom ini butuh dukungan. Saya hampir tak percaya. Dari lubang paling dalam, Damar justru dapat cahaya. Dan bukan cuma dari luar. Dari dalam showroom sendiri, beberapa staf mulai bersikap lebih terbuka. Ada yang minta maaf. Ada yang mulai kerja lebih rajin. Bahkan Andra, yang saya curigai sebagai penyebar fitnah utama, tiba-tiba mengajukan surat resign. Katanya, saya nggak bisa kerja di tempat yang jujur. Saya cuma senyum. Akhirnya, racun mulai keluar sendiri. Malam itu, saya dan Damar duduk di atap showroom, menatap langit penuh bintang. Pak, katanya pelan. Terima kasih udah nggak ninggalin saya waktu saya jatuh. Saya tersenyum, menepuk bahunya. Terus terang, Mar. Saya sempat khawatir kamu bakal nyerah. Tapi kamu bangkit. Dan itu bukan karena saya. Tapi karena kamu memang punya sesuatu yang Gino nggak pernah punya. Apa itu? Hati. 2 minggu setelah badai itu lewat, suasana showroom berubah. Bukan cuma lebih tenang, tapi juga lebih hangat. Orang-orang mulai saling menyapa. Sari di bagian resepsionis yang dulu pendiam sekarang jadi pusat humor. Pak Danu, teknisi senior yang biasanya hanya ngomong kalau ditanya, sekarang rajin ngasih masukan untuk efisiensi. Dan Damar, dia berkembang jadi pemimpin yang bikin saya bangga setiap hari. Tegas, tapi tetap rendah hati. Fokus, tapi nggak lupa jadi manusia. Pelanggan mulai berdatangan lagi. Beberapa bahkan bilang, showroom ini auranya beda sekarang. Saya cuma tersenyum. Tapi di balik senyum itu saya tahu, waktunya hampir habis. Waktu saya di balik tirai. Di balik karung goni yang dulu saya pakai untuk menyamar. Suatu sore, ketika semua sudah agak sepi, saya sedang merapikan file pengunjung lama di ruang arsip. Damar masuk tanpa suara, lalu berdiri di depan saya dengan ekspresi aneh. Pak Ragil, saya boleh tanya sesuatu? Saya menoleh. Tentu. Dia menyerahkan sebuah map lusuh. Di dalamnya, ada fotokopi surat kepemilikan showroom, atas nama Ragil Prasetya. Saya sempat diam beberapa detik, lalu tertawa pelan. Ketemu dari mana tuh? Pak Budi, akuntan lama showroom, datang hari ini. Bawa beberapa dokumen buat direvisi. Saya bantu buka satu-satu. Dan saya lihat nama Bapak ada di lembar saham utama. Saya meletakkan berkas di tangan. Duduk. Tarik napas panjang. Jadi, kamu sudah tahu? Dia mengangguk, tapi nadanya pelan. Saya belum mengerti semua, tapi saya yakin Bapak bukan sekadar mantan gembel. Bapak pemilik showroom ini ya. Saya tersenyum tipis. Dulu, ya. Sekarang, ya masih juga, tapi dengan cara berbeda. Dia duduk di sebelah saya. Kenapa Bapak nggak bilang dari awal? Saya menatap langit-langit seperti sedang bicara ke masa lalu. Karena saya pernah punya segalanya. Nama, uang, pengaruh. Tapi saya nggak punya ketenangan. Showroom ini dulu dibangun pakai ambisi dan gengsi. Tapi makin besar, makin rusak. Orang-orang jadi serigala.
Saya pun jadi serigala. Saya menoleh padanya. Jadi saya pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk melihat dunia dari bawah. Menyamar, keliling cabang, nginep di emperan, ngobrol sama orang-orang biasa. Dan akhirnya saya sadar, showroom ini cuma bisa diselamatkan kalau dibangun ulang. Dari dasar. Dengan orang yang punya hati. Kayak kamu. Damar menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi, kenapa saya, Pak? Saya cuma staf biasa waktu itu. Bahkan saya nyaris nggak punya pengalaman. Saya menepuk bahunya. Karena kamu satu-satunya yang nggak ngeliat saya sebagai karung goni. Kamu lihat saya sebagai manusia. Malam itu kami duduk di ruang istirahat. Saya membiarkan Damar tahu semua. Tentang masa lalu saya, tentang Gino dan Bowo, tentang kenapa saya memilih dia, dan bagaimana saya diam-diam menyusun rencana ini. Dia mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk atau menghela napas pelan. Ketika saya selesai, dia menatap saya lekat-lekat. Pak, boleh saya bilang sesuatu? Tentu. Saya tetap kagum, tapi juga marah. Karena selama ini saya merasa sendirian. Ternyata, Bapak selalu ada, cuma diam. Saya mengangguk. Saya minta maaf soal itu, tapi kalau saya muncul terlalu cepat, kamu nggak akan tumbuh setegas ini. Dia tersenyum, masih setengah kesal. Tapi jangan harap saya panggil bos mulai sekarang. Saya tertawa. Deal. Besoknya, Damar mengumpulkan semua staf untuk pengumuman khusus. Saya berdiri di belakang, diam, dia membuka acara dengan tenang. Saya ingin memperkenalkan sosok penting yang selama ini kalian kenal dengan berbagai asumsi. Ada yang bilang, beliau ini ex-tunawisma. Ada yang bilang, beliau dulunya sopir angkot. Ada yang mikir, beliau cuma petugas arsip tambahan. Semua mulai saling melirik, Damar menoleh ke arah saya. Tapi hari ini, saya mau bilang yang sebenarnya. Beliau adalah pendiri dan pemilik asli jaringan showroom ini. Orang yang memilih mundur untuk melihat siapa yang layak menggantikannya. Dan saya merasa terhormat karena beliau percaya pada saya. Saya melangkah ke depan. Ruangan hening, beberapa mulut menganga. Ada yang bengong. Ada yang langsung tertunduk. Saya hanya bicara sebentar. Saya nggak butuh penghormatan. Saya cuma ingin showroom ini jadi tempat kerja yang adil. Tempat di mana kita lihat manusia bukan dari bajunya, tapi dari sikapnya. Lalu saya menoleh ke satu arah. Ke bagian belakang ruangan, tempat Pak Danu berdiri. Pria yang dulu pertama kali menawari saya teh waktu saya datang dalam wujud gembel. Terima kasih Pak Danu, ucap saya tulus. Dia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Hari itu, saya tahu peran saya sudah hampir selesai. Tapi cerita ini belum benar-benar tamat, karena showroom ini bukan tentang saya, tapi tentang mereka yang bisa melihat nilai manusia. Bahkan di balik karung goni, sinar, matahari pagi menerobos tirai kaca showroom. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, bukan dari cara orang menyapa, atau dari tawa Damar yang menggema di ruang tengah, tapi dari dada saya yang terasa ringan. Hari ini, saya pamit. Sudah waktunya. 3 bulan sejak kebenaran terungkap, showroom tumbuh seperti yang saya harapkan. Damar memimpin dengan kepala dingin dan hati yang hangat. Angka penjualan naik, tapi yang lebih penting, suasana kerja membaik. Orang-orang tidak lagi sekadar datang untuk gaji. Mereka datang karena merasa punya tempat. Sari diangkat jadi kepala layanan pelanggan. Pak Danu diberi penghargaan sebagai teknisi senior teladan. Bahkan beberapa staf lama, yang dulu skeptis sekarang jadi tulang punggung showroom. Saya masih datang setiap pagi. Tapi bukan sebagai pemilik, bukan juga sebagai penguji. Saya hanya duduk di ruang tunggu, baca koran, kadang bantuin bawa kopi. Sekadar menikmati pemandangan yang dulu cuma bisa saya bayangkan. Sampai akhirnya, pagi ini, saya putuskan, cukup. Saya tunggu sampai jam makan siang. Lalu saya ketuk pintu ruang kerja Damar. Dia sedang mengetik laporan, lalu langsung berdiri waktu melihat saya bawa amplop coklat. Pak Ragil, saya tersenyum. Boleh ngobrol sebentar? Dia mengangguk. Kami duduk. Saya letakkan amplop itu di meja.
Isinya surat pengalihan penuh. Semua aset showroom hak kelola saham, saya serahkan sepenuhnya ke kamu. Dia langsung berdiri. Pak, ini terlalu cepat. Saya tersenyum tenang. Justru ini sudah terlalu lama. Dia menatap saya, nyaris tak berkedip. Saya masih banyak belajar, Pak. Masih sering ragu. Dan itu bagus, karena pemimpin yang berhati-hati biasanya lebih bisa dipercaya daripada yang selalu merasa benar. Saya berdiri, menepuk bahunya. Kamu sudah siap. Saya nggak akan kemana-mana. Tapi mulai besok, panggil saya pelanggan tetap aja. Dia tertawa kecil, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Setelah semua staf berkumpul di ruang tengah, Damar berdiri dan mengumumkan bahwa saya akan cuti panjang. Sebenarnya itu caranya membuat perpisahan ini terdengar ringan. Tapi saya tahu, semua orang mengerti maknanya. Satu persatu mereka menghampiri saya. Ada yang memeluk, ada yang minta maaf atas prasangka dulu. Bahkan security yang pernah usir, saya waktu datang pertama kali, kini menyalami dengan kepala tertunduk. Saya tidak menyimpan dendam. Karena dari awal, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuka mata. Sebelum keluar dari showroom, saya menoleh sebentar. Melihat seluruh ruangan. Dari pintu masuk di mana saya dulu dihina, hingga ke ruang servis di belakang tempat saya dulu pura-pura nyuci mobil orang lain. Semuanya sudah berubah. Bukan karena uang, tapi karena orang-orang yang berani melihat lebih dari kulit luar. Saya melangkah keluar, bawa ransel tua yang masih saya simpan sejak hari pertama menyamar. Isinya cuma jaket, dompet kecil, dan buku catatan. Di halaman, Damar menyusul. Pak Ragil, saya berhenti, menoleh. Kalau nanti Bapak datang lagi? Kami selalu siapkan tempat duduk favorit Bapak di pojok kanan showroom, dan teh manis anget tanpa gula. Saya tertawa. Deal. Langkah kaki saya menyusuri trotoar. Tak lagi berat. Tak lagi waspada. Orang-orang menoleh ke arah saya. Sebagian mungkin mengira saya hanya pejalan kaki tua biasa. Tidak masalah. Saya sudah terbiasa. Dan saya tahu, di dunia yang terlalu cepat menilai dari penampilan, kadang kita perlu jadi gembel untuk melihat siapa yang masih bisa melihat manusia.